Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Kita warahmatullahi mulai jam 4. Mas Regi mohon di mute semua, begitu ya. Kita akan segera mulai. Jadi topik yang keempat ini adalah aplikasi model regresi dan pengembangan. Jadi maksudnya adalah kita akan lihat beberapa alternatif dari model, dan kemudian kita akan lihat bagaimana aplikasi terkait dengan yang sudah kita bahas 3 hari sebelumnya, yaitu asumsi Gauss-Markov, apakah itu nanti autokorelasi, kemudian heteroskedasisitas, dan juga multikolinearitas. Jadi sebetulnya hari ini ya ini sangat penting ya, karena yang kemarin kita bahas secara teori sudah, filosofinya sudah, nah dalam aplikasi seperti apa ya, meskipun nanti tetap saja kalau kita bisa selesai jam 4.45, kita punya waktu setengah jam untuk diskusi. Ya, jadi kita targetkan seperti itu, sehingga saya sekarang masih punya waktu sekitar 40 menitan untuk mempresentasikan topik ini. Baik, jadi topik bahasan kita adalah pertama yang disebut dengan spesifikasi model, yaitu model-model regresi itu sebetulnya bisa bermacam-macam, tidak hanya yang kemarin saya sampaikan konsumsi, yaitu fungsi dari pendapatan. Ya, bukan hanya itu. Ya, itu yang paling mungkin sederhana. Kalau satu variabel bebasnya, variabel independennya, kita sebut regresi sederhana. Tapi kalau banyak, itu kita sebut dengan regresi berganda atau multiple regression. Nah, kemudian yang kedua, ada satu model yang kalau bisa saya sebutkan, apapun topik, ya permasalahan atau riset itu bisa dijawab dengan model ini. Saya yakin. Ya, nanti bisa dicoba ya. Namanya adalah limited dependent variable model. Jadi model di mana variabel dependennya itu terbatas karena dia bersifat variabel kategorik. Jadi terbatas di sini karena dia merupakan variabel kategorik. Oke, nah jadi kita akan bahas itu ya. Sebetulnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya probit, tobit, logit, nah, jangan tobat ya. Dan itu kalau dipahami, tadi saya sampaikan, apapun topik penelitiannya, maka teman-teman semua akan bisa ya menggunakannya di dalam aplikasi. Oke, kemudian berikutnya bahasan kita adalah bagaimana aplikasi regresi untuk tadi ya mendeteksi kondisi Gauss-Markov, yaitu pertama kita akan lihat estimasi regresi dengan transformasi data, kemudian yang kedua, bagaimana evaluasi kriteria ekonomi dan statistika dilakukan, kemudian bagaimana evaluasi untuk setiap kondisi Gauss-Markov tadi, dan terakhir adalah yang biasanya kita lakukan memang kalau di dalam pengolahan data itu melakukan respesifikasi, yaitu melakukan revisi model. Yang kemarin sudah banyak sebetulnya bertanya, apakah yang diinterpretasikan model yang lama atau yang baru? Ya tentu saja yang baru, ya memang sudah kita olah ya. Nah, inilah bahasan kita pada hari ini. Pertama, model specification atau bentuk-bentuk dari model itu untuk regresi berganda. Nomor 1 itu adalah yang kita sebut tadi dengan regresi berganda yang biasa. Jadi dalam hal ini produktivitas, fungsi dari pengguna tenaga kerja, dan jumlah urea. Oke, seperti biasa yang kita bahas kemarin ya, bahwa konsumsi, fungsi dari PDRB dan suku bunga. Nomor 2, kita modifikasi sedikit. Jadi sekarang produktivitas misalnya untuk kasus padi yang kemarin waktu saya sama Pak Menteri kan masih dibicarakan itu lagi gitu ya. Tapi kemudian sebetulnya ya perhatian kita harus pada banyak komoditi juga. Jadi padi betul penting, tetapi yang lain juga banyak harus kita perhatikan. Nah, produktivitas padi ini kita fungsikan sebagai apa? Yaitu fungsi dari tenaga kerja, urea, dan urea kuadrat. Jadi di sini koefisiennya ada B1 tenaga kerja, B2 urea, dan B3 urea kuadrat. Jadi datanya disusun, variabel dependennya produktivitas setiap petani, lalu jumlah tenaga kerja petani yang digunakan, lalu jumlah urea yang digunakan, dan kolom terakhir adalah kalau jumlah urea yang digunakan dikuadratkan. Nah, ini bukan model non-linear, karena pengertian non-linear itu adalah dalam koefisien atau estimated parameter. Jadi dalam parameter dugaan. Di sini B3-nya, koefisien urea kuadrat, itu sejajar dengan produktivitas. Maka ini masih model linear dalam konteks OLS yang di Gauss-Markov itu, yaitu linearity.
Tetapi bahwa nanti garis regresinya hasilnya tidak linear ya udah pasti karena dia kuadratik. Nah, inilah yang kedua, inilah yang saya atau teman kita kami gunakan ya di World Bank ya waktu kita menjawab apakah subsidi pupuk itu efektif tidak. Maka nanti teman-teman bisa googling who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia. Simple banget kok teman-teman. Kalau saya punya fungsi yang kuadratik, lalu dia inverted U-shape, apalah gitu ya. Jadi kalau saya ngomong gitu jangan dibilang ketinggian, cuma itu dalam bahasa keren dikit aja. Kurva U terbalik. Nah, kalau kurva U terbalik, huruf U dibalik tuh. Berarti dia punya apa kalau huruf U dibalik? Titik maksimum atau titik minimum? Tentu titik maksimum. Nah, kalau dia punya titik maksimum, berarti apa? Penggunaan urea itu ada batasnya yang memberikan hasil yang optimal, produktivitas yang tertinggi. Di Indonesia itu 250 kilo. Tetapi ternyata rata-rata petani yang menggunakan itu sekitar 350 sampai 400. Artinya apa? Simple banget ya kalau global melihat, kalau kita secara ekonomi melihat, kenapa kita harus subsidi? Padahal sudah overuse. Nah, untuk membuktikan bahwa itu memang ada titik maksimum atau tidak, maka kita gunakan saja regresi dengan fungsi kuadratik. Manakala B3-nya koefisien dari urea kuadrat itu nilainya negatif, berarti hipotesis kita terbukti. Nah, terbuktinya berarti dia harus signifikan, maka nanti B3-nya p-value-nya harus kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih dari 2. Itulah tugasnya ekonometrika. Oke? Maka kita bisa kasih tahu pemerintah, ayo dong kita lihat lagi nih subsidi pupuk urea. Nah, itu sudah saya tulis di koran ya di Republika, di Opini Republika sekitar 2 bulan yang lalu. Karena waktu itu memang ada pertanyaan dari istana, ya salah satu BUMN itu menerima subsidi pupuk itu total sudah lebih dari 100 triliun selama 5 tahun terakhir. Jadi tolong teman-teman sosek, teman-teman ekonomi, ya 1 tahun itu kita subsidi pupuknya sama dengan 2 kali tol Cipali. Jadi 2 kali tol Cipali itu sekitar 30-an triliun. Itu 1 kali subsidi pupuk setahun. Karena subsidi pupuk itu 30-an triliun. Itulah makanya Bank Dunia concern dengan itu, lalu kami menulis paper ya yang itu sebetulnya sangat econometrics. Nah, apakah kita pakai OLS? Tentu saja tidak. Ya, kalau pakai OLS bukan karena terlalu sederhana, tapi memang kita menganggap ada endogeneity problems. Apalagi itu ya tentu saya nggak bisa dikasihkan di sini. Ya. Nah, kalau ada endogeneity problem, B3 tadi meskipun dia nyata, tapi dia meaningless. Karena dia nggak valid sebetulnya. Noun, eta, endogeneity problem. Nah, itu nanti kita akan bahas di data panel dinamik, kita bahas sedikit. Tetapi dalam konteks 2SLS atau instrumental variable, itu nggak akan kita bahas. Jadi, teman-teman, saya ulangi, yang saya berikan ini relatif masih basic. Agak intermediate nanti kalau kita sudah sampai ke time series dan panel data. Tapi bukan yang advance. Jadi teman-teman yang baru belajar, ya inilah dasarnya ekonometrika. Nggak ada yang lebih dasar dari ini. Core of the core ya, nggak ya, itu sih ledekan aja ya. Bapak siapa tuh yang core of the core ya. Nah, jadi gini. Yang ketiga, yang kemarin kita sudah bahas, yaitu apa? Bagaimana kalau datanya di-learn-kan. Nah, ini yang saya mau brainwash yang pertama. Saya mencoba mencari di semua buku teks. Ada nggak istilah double log? Nggak ada. Nggak ada satupun buku teks yang menyebutkan modelnya double log. Ada juga apa? Log model. Itulah yang paling lazim. Jadi model logaritma. Jadi Y-nya di-learn-kan, X-nya di-learn-kan, tetap aja disebutnya log model atau model logaritma. Ada sih yang bilang log-log sebagian buku, tapi double log tuh nggak ada. Tapi di Indonesia kok orang tuh langsung aja konotasinya double log. Entah siapa begitu yang mengajarkan ya. Nah, kalau di dalam fungsi produksi, kalau dia kita learn-kan ya, baik Y-nya ataupun X-nya, ini seringkali disebut dengan Cobb-Douglas. Cobb-Douglas production function atau fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi produksi, fungsi, dan tenaga kerja dan urea. Tetapi fungsi Cobb-Douglas ini secara ekonomi punya kelemahan. Kenapa? Karena mengasumsikan antar input bersubstitusi sempurna. Jadi tenaga kerja bisa disubstitusikan seluruhnya oleh pupuk. Itu kan nggak benar. Makanya karena ada keterbatasan ini, kita tidak bisa menggunakan model ini sangat baik, sangat ideal. Tapi kalau untuk S1 skripsi ya still oke.
S2 ya tergantunglah ya pembimbingnya siapa. Tapi kalau S3 masih pakai Cop12 saja, rasanya itu agak naif. Maka salah satunya di dalam ekonomi itu, apakah karena maksimisasi keuntungan, apakah karena keterbatasan COP12, kita tidak lagi bermain dengan fungsi produksi yang COP12 yang nomor 3, kita pindah yang namanya translog. Nah, bentuknya apa? Yang di bawah. Learn produksi atau produktivitas itu function dari learn tenaga kerja, learn urea ya dikuadratkan bagi 2, learn tenaga kerja dikuadratkan bagi 2, learn urea lagi, baru learn tenaga kerja dikali learn urea. Tinggal disusun datanya, bisa kok teman-teman. Jadi kalau tadi fungsi COP12, datanya dependennya produksi, independennya tenaga kerja, independennya urea, lalu di-learn-kan semua, udah diregresikan biasa. Tapi kalau misalnya translog, kita susun datanya apa? Tenaga kerja. Lalu dicari learn urea dikuadratkan dibagi 2. Lalu dicari learn tenaga kerja dikuadratkan bagi 2. Kolom berikutnya urea. Kolom yang terakhir adalah jumlah urea dikali dengan jumlah tenaga kerja. Ya udah diregresikan, dapat translog. Oke? Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang, selain tadi berbagai spesifikasi, kenapa? Karena kan saya berulang-ulang. Bisa jadi autokorelasi, heteroskedastisitas, ya, R-square-nya itu rendah, itu karena kesalahan spesifikasi model. Nah, oke, ini adalah model yang khusus, yang tadi saya sampaikan limited dependent variable. Di dalam manajemen keuangan, teman-teman seringkali misalnya bermain dengan apakah suatu perusahaan akan bangkrut atau enggak. Apakah suatu perusahaan itu efisien atau enggak? Apakah kemudian dia itu terkategori LQ45 atau enggak? Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Itu orang manajemen keuangan. Kalau di petani, kenapa petani ada yang lancar atau ada yang macet dalam mengembalikan kredit? Nah, di tahun 80-an banyak sekali mahasiswa S3 di Indonesia yang pakai model limited dependent variable. Yaitu contohnya adalah apa? Regresi logistik. Regresi logistik ini itu sebetulnya berasal dari kurva S. Tahu kan kurva S, huruf S? Nah, salah satu misalnya ini contoh ya. Model regresi logistik yang paling menarik itu dalam setiap buku pasti ceritanya adalah seperti pandemi COVID sekarang. Kan di COVID ini kan ada yang namanya ODP, ada yang namanya PDP. Nah, sekarang kita ambil yang kasusnya yang PDP, pasien dalam pengawasan. Maka probabilitasnya apa? 1, dia sembuh. 0 lewat. Nah, itulah regresi logistik. Nanti faktor-faktor yang mempengaruhi dia sembuh atau lewat apa? Oh, umur, jenis kelamin, katanya sih lebih muda, lebih kuat. Makanya orang-orang tua itu lebih waspada, nggak mau keluar rumah. Oh, yang laki-laki lebih banyak terserang dibanding yang perempuan. Katanya sih begitu, itu sih hoax ya. Nah, apalagi misalnya, oh punya riwayat penyakit. Nah, nanti pakai dummy. Yang punya dikasih 1, yang tidak dikasih 0. Tergantung, kalau misalnya yang sembuhnya 1, yang lewatnya 0, ya, yang meninggalnya 0, maka kalau kita bikin dummy di persamaannya logit, yang satunya jangan yang punya riwayat penyakit, tapi yang tidak punya. Yang 0 yang punya riwayat, sehingga nanti interpretasi koefisien itu positif-positif, mudah. Nah, ini yang suka salah, dan ini adalah jam terbang, experience. Nggak sembarangan bikin dummy itu. Jangan selalu dummy itu 1 laki-laki, 0 perempuan. Yaitu kalau kasusnya konsumsi rokok. Kalau dependennya konsumsi sampo, sekarang siapa yang lebih banyak pakai sampo? Laki-laki. Nah, ya, yang lebih banyak di sampo itu perempuan. Maka yang satunya perempuan, yang 0-nya laki-laki. Tapi kalau dependennya konsumsi rokok, baru. Nah, itu cara bikin dummy ya. Nah, jadi ini contoh regresi logistik yang tadi di tahun 80-an banyak mahasiswa S3, judulnya itu adalah apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit oleh petani. Nah, ini yang nanti kita bahas hari Sabtu. Tidak selalu judul itu harus pakai faktor-faktor atau analisis. Kalau di judul nggak perlu ada kata analisis. Meskipun nanti berantem, Pak, dosen saya maksa harus ada analisis. Ya, analisis itu di tujuan, di hasil. Ya, di judul nggak usah disebut. Sims dapat Nobel, nanti kita di model time series, itu nggak ada kata-kata analisis. Macroeconomic and reality. Dapat tuh dia Nobel. Paper saya tadi di Bangunia itu salah satu yang paling banyak dibaca. Dan di DC, di Washington DC, itu di review setahunan. Karena topiknya sensitif.
Judulnya apa? Kalimat tanya. Who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia? Nggak ada tuh. An analysis of gitu. Nggak ada. Apalagi pakai the analysis of. Kalau udah the analysis of itu kesombongan. Ya, pakai the itu udah kesombongan kalau bahasa Inggris. Ya, nggak boleh. Nah, maka regresi logistik ini ya itu untuk menjawab tadi. Jadi variabelnya limited, dependennya. Kenapa? Karena tadi Y-nya 1 atau 0. Nah, kita menjawab. Nah, apakah hanya boleh 1 atau 0? Enggak. Bisa juga multinominal. Nah, itulah yang memang enggak dijelaskan di buku ekonometrika saya, tapi kebetulan regresi logistik, karena banyak dipakai di manajemen, dia banyak masuk ke dalam buku yang biru, yang analisis kuantitatif manajemen itu. Nah, di situ panjang lebar. Dia nggak pakai lagi R kuadrat. Nanti dia ada uji diagnostik khusus. Jadi nanti evaluasi modelnya bagus atau tidak, itu ada 3. Dan itu tidak ada kaitan sama regresi yang kita pelajari OLS itu. Itu sudah masuk topik khusus. Nah, mungkin saya bahas. Itu 2 atau 3 kali kuliah biasanya kalau di reguler. Ya. Nah, oke. Jadi nanti Y-nya, kalau seperti Bank Indonesia, itu yang namanya kredit macet atau lancar, itu kriterianya bukan cuma 2, tapi sekarang 5. Bisa nggak dipakai regresi logistik? Ya bisa, itu namanya bukan binary logit lagi, tapi multinominal. Jadi mau berapa aja Y-nya kita bisa buat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa. Nah, sekarang ada temennya logit, regresi logistik. Siapa? Yaitu namanya Tobit. Oh, salah saya. Probit. Nah, kalau Probit, ya itu temennya logit. Kalau Tobit nanti sendiri. Nah, kalau Tobat nggak ada ya. Jadi kalau Probit itu nanti fungsinya harus normal distribution. Karena kita susah menjamin dia normal distribution, makanya biasanya kita nggak masuk ke Probit. Kita masuknya ke regresi logistik atau logit. Dia sama aja ya. Dia adalah kategorik. Nah, ada yang khusus namanya Tobit. Tobit ini dari Tobins ya, question. Jadi apa maksudnya? Sekarang dependennya bukan 0 atau 1, tetapi apa? Ya, yaitu ada yang 0, tetapi sebagian lagi yang lainnya itu unpredictable. Jadi misalnya gini, kita mendata berapa sebetulnya pemenuhan gizi dengan konsumsi susu. Nah, maka rumah tangga kita tanya, selama sebulan terakhir dia mengkonsumsi susu enggak? Ada yang menjawab iya, tetapi yang dikonsumsi masih 20% dari yang ideal, berarti 0,2. Ada yang sudah 75% dari ideal, berarti 0,75. Tapi ada yang tidak mengkonsumsi sama sekali, maka dia kasih 0. Nah, itu bukan pakai logit, tapi pakai Tobit. Nah, yang menariknya, kalau teman-teman mau tahu, ya bimbingan S2 saya kalau di IPB, itu sudah pakai apa? Tobit, tapi panel data, data panel. Nah, itu ada di Stata. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang kita baru masuk ke aplikasi regresi untuk melihat kondisi Gauss-Markov satu persatu. Ya, nanti kita lihat terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan model yang robust. Robust itu ya mungkin ini istilah sebagian sudah tahu atau belum. Itu apa sih artinya robust? Kadang orang ditanya juga nggak tahu apa ya, tapi kan disebut-sebut. Nah, sinonim dari robust itu adalah strong. Jadi kalau kita ingin punya yang strong modelnya, strong model, maka kita harus lakukan uji diagnostik ya. Nah, sekarang kita ambil ya judulnya determinan konsumsi Provinsi Jambi. Kita pindah ya ke Jambi ya. Tinggal ganti aja sebetulnya gitu ya. Ini datanya tapi kita regresi beneran pakai data ini, tapi ini bukan data aktual. Jadi kita punya data berapa tahun berarti 80 sampai 2019 kemarin 40 tahun. Lalu kita punya PDRB-nya, kemudian kita punya konsumsinya, kita punya investasinya semua dalam rupiah. Jadi ini data asli. Lalu kita punya suku bunga yang di dalam persen. Nah, lihat, judulnya determinan konsumsi Provinsi Jambi. Jadi tidak perlu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi Provinsi Jambi tahun 1980 sampai 2019 menggunakan OLS dibandingkan JLS. Itu judul aja udah setengah mati, setengah halaman cover judul doang. Nah, itu nanti kita bahas hari Sabtu ya, teknik menulis. Determinan itu nanti cek, ada nggak di kamus bahasa Indonesia? Ada, berarti kita boleh pakai. Kalau dikasih T, dia harus ditulis miring, dia bahasa Inggris. Tapi karena dia sudah ada dalam kamus bahasa Indonesia, maka dia sudah bisa kita gunakan tanpa ditulis miring.
Oke, sekarang ya, ini contoh saja yang paling sederhana di sini kita pakai e-views. Kita buka softwarenya. Nah, itu yang saya bilang kalau teman-teman mau belajar ya bagaimana cara pakai e-views aja itu sudah ada di Audiometric Full. Yang saya waktu kuliah pertama sampaikan ya, bimbingan saya namanya Mbak Bella itu ya. Mbak Bella itu saking pintarnya waktu dia tes PNS itu dia diterima Kementerian Keuangan, dia diterima juga di Bappenas. Lalu konsultasi ke saya bilang ya pilih Kemenkeu lah gitu ya. Akhirnya dia sekarang menjadi pegawai Kemenkeu ya. Oke. Nah, Mbak Bella itu yang bantuin bikin Audiometric Full yang ada di YouTube 33 menit loh ya. 33 menit itu nonton YouTube Ekonometrika tuh udah ngantuk. Ya. Jadi kalau kuliah ini sih nggak ngantuk, orang saya banyaknya cerita ya. Nah, kalau itu petunjuk bagaimana menggunakan e-views untuk data, time series dan panel itu udah lengkap itu di YouTube itu ya. Itu udah lama itu ya, udah mungkin 5 tahun kali ya yang lalu itu ada ya video itu. Silakan disebarkan ke teman-teman semua mahasiswa. Jangan pelit ya mahasiswa ya. Jangan merasa ingin pintar sendiri ya. Tahu benda itu di-keep gitu ya. Nggak mau kasih tahu ke adik kelas atau ke teman sekelas apalagi karena teman kelasnya saingan gitu ya. Oke, takut nggak ranking 1 ya. Oke. Jadi itu. Nah, estimasi dengan data asli nanti kita apa? Pakai data yang benar-benar tadi ya yang di dalam rupiah tadi, termasuk tadi suku bunganya yang dalam persen. Nah, itu kan apa? Secara teori, kalau heteroskedastisitas kemungkinan pasti ada heteroskedastisitas karena variasi datanya antar variabel independen itu besar sekali. Ya, ada yang cuma 2 digit, ada yang tadi sekian digit karena udah triliunan. Nah, maka di sini kita pilih modelnya masih yang awal yaitu kalau kelihatan kebaca least squares. Nah, least squares itu adalah salah satu yaitu OLS, Ordinary Least Squares. Banyak yang lain tuh SLS, makanya dia nggak ordinary. Ada JLS, makanya dia nggak ordinary. Ya, generalized, two stage, three stage. Jadi kalau ditanya apa itu OLS, bisa dijawab dengan baik. Ordinary karena ada yang tidak ordinary, nanti bisa diuraikan. Least squares karena dia diminimumkan jumlah kuadrat residu. Nah, inilah kalau kita estimasi dapat outputnya seperti ini. Maka keluarlah R kuadrat berapa itu? 0,997. Apa artinya? Variasi di dalam PDRB, investasi, dan suku bunga mampu menjelaskan 99,7% variasi di dalam konsumsi Provinsi Jambi. Bagus ya, bagus banget. Nah, ya, oke. Nah, kemudian ya yang biasanya kita lihat apa? Nah, itu yang paling pojok kanan di lingkari merah namanya prop. Nanti kalau beda software akan beda namanya. Ada yang menyebut dengan p-value. Ada yang menulis seperti ini prop. Semuanya sama yaitu probability. Yaitu apa? Peluang atau sampai berapa persen kita boleh menolak H0. Kita boleh percaya untuk H0 itu ditolak. Jadi misalnya H0 kita, koefisien PDRB itu sama dengan 0. H1-nya apa? Tidak boleh beta 1 atau B1 tidak sama dengan 0 karena itu metode statistika. Kalau ekonometrika bedanya apa? Yang duluan fenomena ekonominya. Maka sekarang PDRB kalau pada konsumsi pengaruhnya positif atau negatif? Secara teori positif. Maka H1-nya B1 lebih dari 0. Nggak boleh B1 tidak sama dengan 0. Nah, nilai peluangnya di situ berapa? 0,1341. Saya ulangi, propnya 0,1341. Apa artinya? Kita boleh menolak H0 itu hanya sampai 1 minus 0,1341. Ya, dalam persen. Berarti berapa? Sekitar 86,6%. Jadi kita boleh atau boleh percaya menolak H0 hanya sampai 86%. Nyampe enggak 95%? Tidak, karena dia lebih dari 0,05, yaitu 0,13. Berarti apa? PDRB tidak berpengaruh nyata atau pada taraf 95% terhadap konsumsi di Provinsi Jambi. Tapi kalau untuk investasi 0,0003, yaitu kalau 1 minus 0,0003 itu adalah 0,999. Berarti apa? Kita boleh percaya sampai 99,99% untuk menolak H0. Atau apa? Berarti investasi memang berpengaruh nyata pada taraf 95%, bahkan 99% pada konsumsi.
Makanya Pak Mirza dan kawan-kawan, tidak boleh kita pakai 15-20. Kalau kita nanti ubah-ubah, berarti yang PDRB signifikan nggak? Ya signifikan kalau kita pakai 15 atau 85%. Nah, jadi semuanya signifikan. Nanti nggak menarik malah risetnya. Sebetulnya kalau teman-teman statistika biasanya ngeliat gini, dah nggak usah lah lihat signifikan enggaknya, kan udah tahu p-value berapa, berarti kita kan bisa simpulkan kita boleh tanggal 0 sampai berapa persen. Tapi di ekonomi itu orang itu sering pengen dapat kesimpulan mana yang berpengaruh nyata, mana yang enggak. Yang berpengaruh nyata itu yang lebih dulu diprioritaskan. Nah, kira-kira begitu. Makanya ilmu matematika tuh jujur banget. Statistika sudah ada sedikit gitu ya. Nah, mulai bermain gitu ya. Ekonomi, itu mah banyak nipunya ya, makanya all econometric models are wrong but some are useful. Oke, paham ya? Jadi kalau teman-teman itu tadi kenapa harus begitu ya, karena memang di ekonomi pengennya begitu. Ada prioritas, ada yang bisa direkayasa, ada anggaran harus alokasi kemana, gitu ya. Kalau orang matematika ya semua harus dapat yang sama alokasi anggarannya misalnya kan. Nah, itu seringkali begitu ya, meskipun tidak selalu ya, tetapi bisa jadi ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan uji autokorelasi. Ya udah tinggal klik aja di software itu. 5 detik keluar hasilnya. Jadi langkah-langkah yang kemarin sudah saya sampaikan, manakala kita gunakan di software, itu nanti tinggal klik. Residual, lalu ada tes LM namanya. Nah, kemarin apa H0-nya? Autokorelasi. H1-nya H0-nya apa? Tidak ada autokorelasi. H1-nya ada autokorelasi. Yang kita inginkan apa? Bukan H1, tapi apa? H0. Berarti kita inginnya apa? Tidak tolak H0. Nah, ini yang baru-baru masuk hari ini. Jangan pernah terima H1, apalagi terima H0, apalagi tolak H1. Yang benar cuma 2 aja. Tidak tolak H0 atau tolak H0. Nah, dalam konteks ini kita lihat berapa p-value-nya? Nah, kelihatan tuh ya. Oke, kita bandingkan dengan C kuadrat kemarin, tapi kalau di software udah langsung keluar p-value, jadi nggak usah capek-capek lihat chi-square tabelnya atau C kuadrat ya, tabel C kuadrat. Nah, ini yang baru masuk, tolong kemarin saya udah ingatkan, nggak ada itu C-square, C kuadrat atau chi-square. Konsisten bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di situ nilai p-value-nya 0,1497, hampir 0,15. Apa artinya? Lagi-lagi kita tidak boleh menolak H0 pada 95%. Karena kita boleh hanya percaya sampai 85% H0-nya ditolak. Berarti apa? Tidak tolak H0. Berarti apa? Kita seneng. Nggak ada autokorelasi. Nah, tapi pada uji heteroskedastisitas, dengan mengklik uji white, begitu ya, atau white test, jangan diterjemahkan jadi uji putih, karena white itu adalah nama orang gitu ya. Oke, jadi jangan sembarangan menerjemahkan ya. Oke. Nah, kita dapat berapa p-value-nya? 0,0000. Artinya apa? Sampai 100% pun kita boleh percaya menolak H0. Nah, H0-nya kebetulan homoskedastisitas. H1-nya yang hetero. Yang kita inginkan apakah H1? Enggak. Yang kita inginkan malah homo. Tetapi di sini kita tolak. Berarti apa? Ada heteroskedastisitas. Berarti ada pelanggaran asumsi dari yang Gauss-Markov. Usahakan jangan sebut asumsi klasik ya, belajar. Meskipun itu bukan salah, tetapi belajar supaya orang juga paham ada yang namanya istilah kondisi Gauss-Markov. Nah, tolak H0 artinya apa? Terjadi heteroskedastisitas. Maka maknanya, meskipun kita tadi dapat p-value untuk setiap koefisien, itu bisa jadi tidak valid. Yang investasi tadi signifikan, bisa jadi sebetulnya tidak signifikan. Kita nggak boleh mengambil kesimpulan dengan kondisi yang ada heteroskedastisitasnya. Paham? Oke, jelas ya? Nah, karena ini udah aplikasi. Karena ada heteroskedastisitas, maka kita ubah. Salah satunya kemarin apa rekomendasinya? Kita pakai GLS, nggak bisa lagi pakai OLS. Itu tinggal klik lagi tadi di least squares yang pilihan awal waktu kita ngolah data ya. Di bagian yang ini, nah ini ada pilihan nanti option itu GLS. GLS-nya nanti macam-macam pembobotannya, apakah weighted least squares biasa atau pakai SUR, apalagi itu SUR ya, seemingly unrelated regression. Nah, naon teh ya lagi ya orang Medan tuh ya SUR ya, tahu tuh SUR itu apa. Jadi kita tolak H0 berarti ada hetero, lalu kita gunakan GLS, kita estimasi ulang. Maka nanti pertanyaan yang kemarin sore,
Mana yang kita interpretasikan? Ya yang GLS. Kalau untuk mentransformasi dari OLS ke GLS, model kita nggak usah berubah. Kecuali model kita dari awal kita learn-kan, lalu kemudian nanti kita pakai GLS, ya berarti kita ubah di metode pakai yang learn saja regresinya. Oke? Nah, pakai GLS ya karena ada hetero. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya apa? Setelah autokorelasi beres, hetero beres, tentu teman-teman konsen dengan multikolonialitas. Nah, nanti ada pilihan di software itu mengeluarkan yang kemarin namanya apa? VIF. Nah, kemarin apa itu VIF? Variance Inflation Factor. Berapa batasannya? Bisa 10 atau 5. Coba lihat. Untuk PDRB 400-an. Untuk investasi 400-an. Nah, kita nggak usah berantem. Udah pasti ada multikolonialitas. Untuk suku bunga itu kecil banget, 2, nah kemarin ada pertanyaan, Pak, boleh nggak pakai matrik korelasi? Ya boleh, tapi itu kan zaman dulu, zaman bahla ya. Nah sekarang di software udah langsung mengeluarkan VIF-nya, ini lebih bagus. Maka berarti di sini memang ada indikasi multikolonialitas, makanya tadi PDRB-nya nggak signifikan, itu kemungkinan karena faktor ini. Oke. Itu kenapa ada pertanyaan lebih dari 10. Kemarin saya sampaikan, korelasi yang tinggi itu apakah 0,8 atau 0,9, itulah yang nanti menyebabkan VIF nanti batasannya beda, bisa 5 atau 10. Nah, itu estimasi dengan data asli. Oke, sekarang kan tadi data asli itu semua kan apa? Bilangannya itu besar-besar. Dibanding dengan suku bunga cuma 2 digit, yang ini bisa sampai 14 digit. Nah, maka kita coba estimasi dengan mentransformasi menjadi pakai datanya learn di logaritmakan. Ingat, di software beberapa learn ini bukan yang bilangan dasarnya natural, tapi juga bisa bilangan dasar 10, cuma dia nyebutnya learn saja. Nah, kita estimasi pakai learn, kita dapat R kuadratnya 99,68, tidak terlalu berbeda. Kemudian berubah itu hasilnya. Oke. Jadi kalau yang tadi di awal yang signifikan adalah investasi, sekarang yang signifikan atau nyata malah yang learn PDRB. Ya begitu memang ekonometrika. Oke, jadi makanya ada tadi istilah all econometric models are wrong, but some are useful. Some are useful itu kalau modelnya sudah robust, dia sudah terbebas setidaknya misalnya tadi kalau dia masih ada hetero dia belum robust. Dia masih wrong banget. Nah, itu istilahnya kenapa wrong ya. Karena model itu hasilnya bisa beda-beda manakala kita menggunakan spesifikasi yang berbeda. Tapi apa jaminannya? Spesifikasi yang kita pilih harus robust. Udah. Nah, oke. Oke, dengan data learn ini kita uji autokorelasi ternyata tidak tolak H0 karena dia lebih dari 0,05 p-value-nya. Ya, yang di atas tuh yang dimerahkan 0,7 gitu ya. Kemudian untuk yang uji heteroskesitas, alhamdulillah sekarang ternyata sudah tidak ada hetero, sudah tidak bisa tolak H0, berarti dia homo. Malah kita senang tidak tolak H0-nya. Kenapa? Karena p-value-nya coba lihat nilainya sudah 0,3, berarti lebih dari 0,05. Alhamdulillah. Berarti autokorelasi sudah tidak ada masalah, heteronya juga sudah tidak ada masalah. Tetapi waktu kita lihat VIF-nya dengan data loan ini ternyata nilainya yang PDRB dan investasi masih di atas 500-an. Yang suku bunga tetap 1,7. Makanya tadi yang tidak signifikan adalah investasi, yang signifikan adalah PDRB. Maka multikolonialitas tetap ada. Kalau untuk kasus ini ada 2 pilihan. Kalau teman-teman tidak mengoreksi ya nggak masalah sebetulnya. Karena itu nanti terkait dengan tadi signifikansi. Tapi kalau heteroskedasisitas ada tidak dikoreksi, nah itu masalah. Paham ya sekarang ya? Jadi tolong jangan lagi ulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Hebohnya malah di multicol. Kenapa? Karena pengen semuanya nyata. Hebohnya itu harusnya di autokorelasi dan hetero. Multicol adalah pilihan, optional. Oke? Nah, terakhir. Kan sekarang kan masalah kita tinggal satu, yaitu apa? Multikolonialitas. Nah, maka perlu modifikasi model, yaitu apa? Kita lihat, VIF yang lebih dari 10 atau 5 yang mana? Tadi ternyata apa? PDRB dan investasi. Nah, sekarang persoalannya, kalau dua-duanya dikeluarkan, tinggallah si suku bunga, maka model kita tuh nggak jadi model ekonomi.
Itulah yang cuma model statistika. Dan itu bukan ekonometrika. Itu yang seringkali dilakukan teman-teman dengan prosedur namanya stepwise. Oke, best fit regression. Saya sangat tidak setuju karena kita ekonometrika. Jadi kalau di ekonometrika itu fenomena ekonominya yang dilihat. Dua-duanya dikeluarkan, dan terus modelnya apa? Nggak mungkin suku bunga mempengaruhi konsumsi saja. Suku bunga betul mempengaruhi konsumsi lewat jalur durable goods, barang-barang tahan lama. Itu nanti belajar sendiri makronya. Nah, kalau PDRB dan investasi itu mempengaruhi konsumsi sudah jelas. Ya, PDRB tinggi, orang semakin kaya, maka konsumsi naik. Nah, apakah dua-duanya dikeluarkan? Nah, maka tadi investasi pengaruhnya pada konsumsi lewat jalur PDRB juga. Maka dalam konteks ini secara ekonomi, PDRB kita pertahankan, investasi bisa kita keluarkan. Itulah yang kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi multikolonialitas tadi. Jadi ada framework ekonominya. Itu yang ditonjolkan kalau teman-teman menggunakan ekonometrika. Statistika is a must. That's apa namanya? Masih ingat nggak syarat kecukupan sama syarat keharusan? Masih ingat ya? Necessary and sufficient condition. Statistic is necessary condition. Economics is sufficient condition. Ya, jadi nanti statistikanya harus terpenuhi. Tidak boleh ada heterosklerositas dan autokorelasi. Tapi manakala kita mau menindaklanjuti seperti kasus multikolonialitas yang tadi optional sebetulnya, maka pilihan kita apa? Harus balik ke ekonomi. Bisa ya? Untuk S1 harusnya sih sudah sampai sini. Tapi kalau belum minimal S2 jangan sampai nggak sampai sini. Kalau S2 harus. Kalau S1 ya bolehlah, yang tidak sampai dapat D lah skripsinya, yang sampai dapat A. Nah itulah kenapa skripsi ada ABC. Ini pengennya skripsi A semua gitu ya, aneh juga kadang ya. Ya kalau mahasiswanya nggak mampu dapat A, boleh nggak skripsi B? Ya boleh lah dia, IP-nya 2,1. Terus masa tiba-tiba skripsinya A? Itu kan aneh gitu ya. Ya bukan berarti nggak boleh ya, ada orang yang tobat, mahasiswanya belajar keras supaya skripsinya bagus, ya dia layak dapat A. Tapi nggak boleh maksa mahasiswa skripsinya sampai dapat A. Lalu dia lulus tahun setengah. Nah, ini tadi ada teman-teman FKM, teman-teman teknik, tolong diingat ya, di tempat saya itu mahasiswa kalau bulan Juli Agustus itu sudah harus lulus. Jadi kita targetnya bukan September, September itu baru 4 tahun. Tapi kita Juni, bahkan kemarin beberapa pembimbing dia di tempat saya itu sudah bulan Maret lulus. Nah, ini bimbingan saya belum ada yang lulus nih. Kalau ditanya di WA Group masih memperbaiki kata dia. Ya udah terserah, itu kan mahasiswanya ya. Dosen ini sudah nanya ya. Enak banget sekarangnya dosen malah ditanya mahasiswa malah ditanya dosen ya, skripsinya sampai mana gitu ya. Ada WA Group soalnya kan. Nah, beda dengan kita ya, 25 tahun yang lalu itu kita yang ngejar-ngejar dosen ya. Nah, memang udah zamannya beda sekarang. Tapi mahasiswa jangan ngelonjak. Nah, ya belajar manja ya. Oke, di chat grup itu kan itu yang saya bilang, jangan manja ya. Kulon ini ngasih kail, bukan ngasih ikan. Jadi setelah kulon ini, teman-teman bisa belajar lebih dalam sendiri. Oke. Nah, kemudian terakhir, kita estimasi model yang robust dari data asli. Ternyata suku bunga tetap tidak. Jadi PDRB-nya kita pertahankan, suku bunganya kita pertahankan, investasinya kita buang. Kita estimasi pakai data asli, hasilnya ternyata PDRB signifikan, suku bunga tetap tidak. Oke. Kemudian kita lihat VIF-nya. Nah, sekarang lihat nih. Meskipun PDRB signifikan suku bunga tidak, sumbernya bukan lagi multikolonialitas, ya memang interaksi dari data itu sendiri. Dua-duanya VIF-nya sudah satu. Udah nggak bisa kita ambil keputusan apa-apa lagi untuk multikolonialitas, nyerah kita. Artinya apa? Ya berarti untuk kasus Jambi tadi kita harus bisa jelaskan kenapa suku bunga nggak signifikan. Tetapi koefisien suku bunga nggak boleh diinterpretasikan karena dia secara statistika kalau tidak signifikan berarti sama dengan 0. Tapi menjelaskan kenapa dia tidak signifikan harus di dalam penelitian. Justru itu yang menarik. Karena secara teori tadi, oh ternyata konsumsi barang-barang tahan lama itu masih relatif rendah dibanding daerah lain. Oh, berdasarkan penelitian ini, makanya nanti pada hari Sabtu saya akan bahas, atau mungkin Sabtu depan gitu ya, di tinjauan pustaka, ya itu bukan hasil-hasil penelitian terdahulu dimasukkan semua,
Paling penting di mana? Di bab 1 dan di bab 4. Ini kebalik, mahasiswa nulis skripsi, tesis, tinjauan pustaka cuma di bab 2. Di bab 1 nggak ada, di bab 4 nggak ada. Jadi udah kebalik mana yang wajib, mana yang sunnah itu udah nggak tahu gitu ya. Makanya jadi dosa gitu ya. Karena harusnya apa? Yang wajib itu di bab 1 dan bab 4. Bab 2 opsional. Itu yang kita tulis di pedoman karya tulis IPB. Sok coba cari deh di tempat lain ada nggak yang sampai menulis begitu. Bab tinjauan pustaka, kalau di pedoman karya tulis IPB dalam kurung optional. Karena itu memang tidak wajib. Wajibnya itu pustaka itu ada di bab pendahuluan untuk menunjukkan research gap dan di pembahasan tadi waktu kita membandingkan seperti kasus ini. Nah, itu kita bahas nanti hari Sabtu. Kemudian terakhir kalau kita pakai datanya di loan kan. Oke, sama juga suku bunga tidak tetap. Ya, kemudian VIF juga 2. Selesai. Nah, berarti apa? Dengan kondisi yang sudah kita coba sebaik mungkin, tetap saja hasilnya seperti itu. Nah, inilah tantangan kita. Oh, kalau gitu, ini kalau S2 ya. Kalau S1 sudah boleh ujian, selesai menjelaskan sedikit tadi suku bunga, lulus. Kalau S2, S3 beda. Oh, ternyata saya memang nggak bisa pakai OLS, harus ada pendekatan lain. Oh, mungkin namanya time series. Oh, mungkin namanya instrumental variable, dan seterusnya. Disitulah teman-teman berkreasi, dan itu belum tentu juga sepenuhnya nanti betul atau sesuai 100% dengan yang kita harapkan. Tetapi sekolah tetap ada batas waktu. Ya, all econometric models are wrong, but some are useful. Kalau di IPB 4 tahun ya S2 DO sehari juga lewat. S3 5 tahun sehari lewat DO gitu ya. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan supaya oke, yang namanya penelitian bisa jadi sampai di sini dulu, masih ada kelemahan dan seterusnya. Baik, saya rasa ini sudah sangat aplikatif ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menimbulkan semangat bahwa ternyata ekonometrika itu menarik sekali ya, penggunaannya bisa kita kembangkan terus gitu ya, teman-teman juga nanti bisa memperbaiki lagi model yang sudah ada ya. Saya ucapkan terima kasih, silakan ada sesi tanya jawab, kita punya waktu bahkan setengah jam lebih sedikit ya, untuk sampai 17.15 kita bisa diskusi ataupun ada yang ingin menambahkan dan mengoreksi, mangga. Oke, terima kasih Mas Regi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sudah ada yang mulai raise hand. Oke, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Mirza, Pak. Oke, bolehlah Pak Mirza ya. Pak Mirza rajin ini ya, ikut terus. Silakan Pak Mirza. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan ini tadi Prof, yang proses sampai kita menghilangkan masalah multicolority. Ya. Yang terakhir tadi kan dibuang investasinya dibuang ya. Nah, tetapi tadi kan saya lihat kita tidak lakukan lagi tes auto sama hetero, langsung fokus menuju ke multinya. Tidak kita tes lagi apa itu yang auto sama heteronya, Prof? Langsung ke multi. Apakah jangan-jangan ada masalah di autonya juga masih tetap? Oke, nanti saya respon ya. Oke, ya, baik. Silakan berikutnya. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak Wijanarko, silakan Pak Wijanarko. Assalamualaikum Prof, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, apa kabar nih Pak Wijanarko? Pak, wah saya nih tambah semangat nih Pak mendengarkan. Penelitiannya jalan kan? Bapak. Jadi Pak, tadi yang kemarin Pak, kajian saya, kan? Iya, saya jadi yakin Pak, memang nggak harus dibuang Pak tadi yang 6 variabel tadi Pak. Karena Pak mendengarkan itu, karena itu masalah ekonomi Pak, bukan masalah statistika lagi kan Pak. Cuma Pak, tadi Bapak Wijanarko ini sudah cek. Jadi Pak Wijanarko di mana Pusdiklat Keuangan Umum ya? Kalau sehari-hari Pancoran Pak. Enggak, maksudnya iya, Bapak Widya Iswara. WI, iya kan? Pak, yang Bapak pernah bimbing itu Pak. Enggak maksud saya kan saya nggak ingat jabatannya. Jadi kan Bapak Widya Iswara ya. Ini kan teman-teman harus memperkenalkan diri dulu supaya saling mengenal ini ya. Jadi nanti anak-anak muda nih kan banyak nih mahasiswa nih Pak ya. Mereka itu cita-citanya semua kalau ditanya itu ya, kalau anak FEB itu kalau nggak masuk ke Menkeu pasti masuk BI. Pokoknya 2 itu aja gitu ya. Jadi ini contoh nih ya, ini jadi Pak Wijanarko ini adalah salah satu Widya Iswara di Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, khususnya di Pusdiklat Keuangan Umum. Tadi sudah chat ya Pak ya.
Oke, Ya, betul, silakan Pak. lanjutkan Pak Wijanarko, monggo. Nah, jadi Pak, 6 variabel itu Pak, ternyata ada multiko Pak, antara Oke. kebebasan berpendapat, stabilitas politik, supremasi Ya. hukum. Tapi setelah Pak, saya mendengar dari Bapak tadi kan saya jadi tambah yakin tidak perlu dibuang Pak, karena memang kajian terdahulu pun tidak dibuang oleh mereka. Oke, nanti Tapi saya saya respon mau- ya Pak. Tapi satu lagi Pak, itu Ya, variabelnya saya tambah lagi satu Pak, variabel ke-7, yaitu mengenai institusi ekonomi Pak, dan institusi politik, yang Oke. sebetulnya itu merupakan refleksi daripada variabel 6 tadi Pak. Apakah itu Oke. nggak double Pak itu? Ya, nanti saya respon ya Pak. Baik, Baik Pak, terima kasih Pak. silakan. Yang ketiga Mas Regi. Untuk yang ketiga, Ibu Rumbiati Kamaludin. Silakan Ibu Rumbiati. Oke, perkenalkan diri dulu Bu. Perkenalkan diri, Bu. Bu Rumbiati. Halo Ibu Rumbiati. Halo. Masih unmute, masih mute kayaknya. Halo, Halo. ya Pak, saya bisa Oh, bertanya Bapak dikit? ini. Bapak Rumbiati. Bapak ya? Halo, ini Halo, Bapak saya Rumbiati. Max dari Ambon, ya, Max dari Ambon, Pak. Oh, ini Pak Max, beda lagi. Oh, Ya. Oh ya. Ya, Oh ya. Pak Max, Boleh? silakan. Silakan Ya. Pak Max. Assalamualaikum, terima kasih banyak Pak Profesor, dan selamat menjelang berbuka bagi teman-teman di Barat. Kalau kita di Timur sudah berbuka dari tadi. Oh, udah Oke. ya, enak banget, udah bisa minum ya. Iya. Oke, silakan Nah, ini Pak Max. Prof. Ya. Tadi ada contoh yang menyamakan satuannya dalam rupiah ya, yang ngambil contoh determinan konsumsi di Provinsi Jambi itu. Ya. Nah, ini saya ada menggarap satu jurnal internasional, itu saya mencoba pengaruh pengaruh bongkar muat dan kunjungan kapal setelah ukuran pelabuhan terhadap Ya. PDRB. Oke. Nah, yang saya temuin, PDRB itu kan dalam rupiah. Betul. Sementara bongkar muat itu kan dalam ton. Apa itu bisa tidak? Oke. Bongkar Baik. muat itu dalam ton, Ya. ukuran panjang dermaga itu dalam meter, Ya. sementara PDRB dalam rupiah. Apakah bisa itu dipakai Ya. Pak, untuk olah dengan menggunakan ekonometrika? Itu aja, Oke. Pak. Baik. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman semua rekan-rekan ya sudah mendengarkan ini berbagai pertanyaan. Kalau yang dosen statistika, dosen ekonometrika gitu ya, jadi memang ini beragam pesertanya ya. Jadi pengetahuannya dari yang mungkin paling basic atau mungkin juga yang sudah advance gitu ya. Nah, makanya kita coba lihat semuanya gitu ya. Jadi kita akomodir ya, sehingga memang inilah dunia ekonometrika kita. Oke. Nah, sekarang yang nomor 1 tadi Mas Mirza bertanya terkait dengan kondisi multikolonialitas ya sudah dilakukan terakhir ya. Nah, itu memang sebetulnya Pak Mirza nggak ditunjukkan, tapi memang autokorelasi dan heteroskesitasnya sudah tidak ada masalah itu. Jadi itu duluan. Jadi jangan multikolonialitasnya yang duluan. Jadi memang untuk kondisi yang terakhir itu memang kalau diuji sudah tidak ada, memang tapi nggak ditampilkan. Jadi kita harus pastikan manakala tadi kita sudah punya variabel independen cuma PDRB dan suku bunga, tentu harus dipastikan kalau ini mau dipakai, kita anggap yang robust, dia harus terbebas dari autokorelasi dan heteroskedastisitas. Kalau tidak, ya udah kita balik ke model awal yang memang sudah bagus. Jadi betul Pak Mirza, bahwa dua hal ini. Jadi makanya saya wanti-wanti, jangan multi-call-nya yang muncul. Jadi kalau ditanya, dites mahasiswa, nanti silakan ya kalau punya mahasiswa S2, S3, ditanya, coba sebutkan asumsi regresi. Mas Top, kalau Gauss-Markov belum ngerti. Asumsi klasik biasanya cepat jawabnya. Nomor 1, multi-call. Aduh. Multi-call bukan asumsi. Perfectly multicollinearity adalah asumsi. Kalau dia punya multicollinearitas yang sempurna. Nggak boleh memang ada. Tapi kalau multicollinearity, dia tidak ada kaitan sama galat atau error term. Beda dengan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Nah, jadi yang duluan memang autokorelasi dan heteroskedastisitas yang dijamin tidak ada. Oke, baik. Nah, berikutnya ya Pak Wijanarko. Jadi prinsipnya begini Pak. Pemilihan variabel itu nomor 1 adalah teori dulu. Teori, kemudian studi terdahulu, pengalaman negara lain, lalu siapa yang sudah penelitian di negara ini. Oke, dapat misalnya 6 variabel.
Lalu itu kita uji dalam regresi. Yang nyata 4, yang tidak 2, ya bagus. Tapi kalau misalnya yang nyata 1, yang enggak 5, nah itu harus dilihat lagi. Ya, kenapa? Nah, yang 5 ini apakah betul-betul berbeda signifikan? Oke, itu tidak ada ketentuan pastinya. Dari 6 harus berapa yang nyata? Silakan cari bukunya. Makanya modelnya adalah model stokastik. Dan ada filosofi, all econometric models are wrong, but some are useful. Nah, sekarang kalau Bapak punya satu variabel yang merupakan katakanlah komposit dari keenamnya, pasti dia berkorelasi tinggi. Maka nanti kita akan berhadapan dengan masalah multikolinialitas yang serius. Nah, kalau memang 6 variabel ini sudah dimasukkan, yang ketujuh itu sama saja dengan yang 6, nggak ada gunanya. Karena ekonometrika itu nanti kalau kita sudah belajar yang time series, hari apa itu mulainya ya, besok kita udah mulai masuk time series gitu ya, deret waktu. Nanti saya akan sampaikan yang namanya parsimonius. Jadi prinsipnya model ekonometrika itu bukan disusah-susahin, bukan dibikin kompleks-komplekskan, sesusah mungkin orang paham, bukan. Model ekonometrika harus seefisien mungkin, separsimonius mungkin. Jadi kalau kita sudah punya 6, sudah bagus, yang ketujuhnya itu sama aja, yang ketujuhnya buang aja langsung, karena nanti nggak parsimonius. Dan mungkin akan ada masalah teknis seperti multikolonialitas. Apalagi kalau dia berkorelasi sempurna. Udah pasti nanti yang satu harus dibuang, yang berkorelasi sempurna. Nah, jadi dasarnya semua adalah kembali ke teori dulu. Nah, nanti di dalam proses pengolahan datanya ada nanti yang nggak bagus, belum robust. Nah, di situ kita boleh bermain, Pak. Oke? Jadi di proposal kita boleh pakai 6, tapi nanti di laporan akhir yang 6-nya jadi 5, ya diganti dong nih metodenya 5. Nggak usah tahu kok orang kita awalnya bikin 6. Itu kan proposal kan kita aja yang megang. Kalau kita sudah publikasikan, orang kan nggak perlu tahu proposal kita apa. Jadi itu ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga ya dari Pak Max. Pak Max, dalam regresi ini kalau khusus untuk satuan atau unit, yang nggak usah diubah-ubah, karena nanti interpretasinya kan nggak mungkin dong interpretasi bongkar muat kita ganti jadi rupiah, repot banget ya kan, harus nyari harga dulu. Ya udah, kalau bongkar muatnya dalam ton ya berarti PDRB-nya dalam rupiah. Artinya apa? Kalau misalnya bongkar muatnya naik 5 ton, maka PDRB akan meningkat sekian, karena nanti hipotesisnya kan pasti positif. Dan memang inilah persoalan utama kita di Indonesia Timur, yaitu apa kapasitas untuk pelabuhan. Tol laut. Kenapa tol laut nggak jalan? Oke, barang dari Jawa ada yang ke Maluku. Tapi dari Maluku apa yang mau dibawa ke Jawa? Maka kalau misalnya tidak reverse, ya, maka itu nggak efisien. Itu yang kita bahas selalu ya di kementerian, ya di sistem logistik, ya, bahwa ini adalah variabel yang memang penting. Nah, kalau satuannya tadi ton, meter, Bapak nggak usah ubah. Dan memang regresi itu tidak peduli pada satuan. Komputer tuh nggak ngerti kok apa yang kita masukin. Jadi yang otaknya itu adalah kita, bukan si komputer. Kita mau ubah jadi kilo, Bapak, misalnya supaya bagus. Oh, kalau pakai ton angkanya cuma 5,2, ya, 6, 7. Ah, saya pengennya jadi kilo aja 5.200. Ya nggak ada masalah. Nanti interpretasinya adalah dalam kilo. Oh, lebih baik kuintal, bukan kilo. Kilo terlalu kecil. Boleh kok Bapak ubah jadi kuintal. Maka nanti interpretasinya dalam kuintal kepada rupiah. Kan logis kan kalau saya katakan begini. Jika volume bongkar muat di Pelabuhan Ambon naik 10 kuintal, maka PDRB naik 100.000 rupiah. Kan logis, nggak ada masalah. Koefisiennya nanti dapat misalnya tadi sekian. Jadi nggak ada masalah, karena kalau unit itu tidak akan mengganggu hasil estimasi. Jadi kita pertahankan saja. Tapi angkanya misalnya dia yang satunya tadi adalah triliunan, yang satunya dalam 2 digit, maka yang triliunan kita lenkan, yang 2 digit kita lenkan. Tapi kalau suku bunga nggak boleh dilenkan ya, kemarin sudah kita bahas, kalau dia persen nggak boleh dilenkan, maka itu akan mengurangi kemungkinan heteroskedasisitas. Baik, sesi kedua silakan Mas Regi. Siapa? Untuk sesi kedua, pertanyaan pertama oleh Ibu Rositaria. Silakan Ibu Rositaria, sebutkan asal instansinya. Halo, Ibu Rosita. Bu Rosita. Oh, belum. Oke, yang lain pindah. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, Salam, ada ini.
Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Saya Rosita dari Badan Ketahanan Pangan. Oke. Pusat Begini, Jakarta kan? Oh iya, ya, kalau BKP pasti pusat ya, nggak ada di daerah ya. Oke, silakan. Iya betul, Pak. Begini, Prof, waktu dulu kan sering saya diminta pertimbangan oleh teman-teman dari IE maupun manajemen kan, memang base-nya kan untuk penelitian ini kan teori ya, Prof ya. Ada beberapa variabel yang dari penelitian sebelumnya atau memang dari teori. Nah, beberapa teman-teman ini biasanya memaksakan untuk memang variabel ini tuh harus berpengaruh, tapi dari kacamata mungkin dari penelitian kan memang yang penelitian fungsinya untuk menjelaskan yang tidak berpengaruh juga kan, Prof. Nah, kalau misalkan dilihat dari contoh yang tadi, kan ada suku bunga dan PDRB, dan di situ kan sudah dikeluarkan untuk investasi. Dan yang suku bunga itu kan tidak berpengaruh ya, Prof ya? Ya, betul. Nah, di sini dari kebiasaan saya untuk ini ya, Prof ya, bantu dulu waktu penelitian, itu saya keluarkan dulu, Prof, misalkan suku bunganya, baru saya interpretasikan untuk yang PDRB, karena menurut saya mungkin berpengaruh terhadap besaran koefisien yang akan diinterpretasikan. Maksudnya gimana? R-nya dikeluarkan dari model, jadi yang diregresikan hanya PDRB. Oh begitu, Prof. Bukan, maksudnya yang dilakukan, maksudnya dikeluarkan itu apa? Dikeluarkan ya, suku Prof. bunga. Jadi karena saya sudah tahu kalau misalkan suku bunga ini dia tidak berpengaruh, jadi saya memutuskan model itu hanya untuk pengaruh dari PDRB aja, Prof. Oke, ya. Baik, nanti saya respon ya. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Berikutnya, Mas Regi. Untuk selanjutnya, Bapak William Wendy Ari. Silakan, Bapak William. Selamat sore, Prof. Ya, Pak William ya. Dari mana kemarin? ST apa? Kalimantan ya? Ya, Kalimantan Barat. Ya, begini Prof. Saya tertarik mengenai yang konsep robust tadi ya. Nah, kebetulan saya dulu saat saya menulis tesis saya juga ada beberapa variabel yang saya gunakan dalam penelitian itu bermasalah terhadap pemenuhan asumsi regresi linear klasik ini. Nah, kemudian saya juga akhirnya membaca beberapa paper bahwa sebenarnya ada salah satu solusinya itu menggunakan robust least square. Nah, mungkin Prof, saya ingin mungkin dijelaskan juga mungkin siapa, apakah mungkin Prof bisa sharing insight beberapa pengetahuan tentang robust least square ataupun mungkin definisi sesungguhnya dari robust itu yang seperti apa? Apakah robust model itu kita tetap mengakomodir adanya pelanggaran dari asumsi regresi linear itu, ataupun mungkin kita sudah membuang itu juga, membuang semua dari permasalahan asumsi regresi linear itu sendiri. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Next, berikutnya yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Aulia Rahman. Silakan, Bapak Aulia Rahman. Aulia Rahman, dari mana ini? Halo, selamat sore, Prof. Ya. Saya Aulia, Prof. Dari Semarang. Apa, mahasiswa atau apa? Oh, enggak, dari lembaga riset, Prof. Dari Kubikal Institute, Lembaga Riset Ekonomi dan Sosial, Prof. Oh, di perguruan tinggi, NGO ya? Iya, NGO, Prof. Ya, silakan. Ini yang ingin saya tanyakan, Prof. Pertama. Aduh, suaranya mengecil kalau ada telepon ya. Silakan. Oh ya, ini pertama, Prof. Saya pasang headset. Ya, apa, lanjutkan aja. Nah, untuk transformasi data ke bentuk logaritma, Prof. Ke LEN itu. Nah, sedangkan kalau jika datanya itu data negatif itu kan sepertinya nggak bisa di LEN, Prof. Karena basisnya kan 2 atau 10 kan, Prof. Nah, itu kira-kira bagaimana, Prof? Data negatif itu bisa dikasih contoh nggak dalam ekonomi data apa? Misalkan kalau data pertumbuhan ekonomi, Prof. Data pertumbuhan ekonomi? Iya. Susah kan nyarinya kan? Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja deh. Saya cuma ngeledekin doang ya. Iya, data pertumbuhan ekonomi atau mungkin inflasi. Terus yang kedua, Prof. Jika ada regresi variabel sisi kiri dan sisi kanan, sedangkan kalau sisi kanannya itu merupakan variabel yang menyusun variabel di sisi kiri, Prof. Misalkan variabel sisi kirinya itu kan pengeluaran, sedangkan di sisi kanannya kan misalkan ada ekspor impor, sedangkan kan
Kalau di teorinya kan pendapatan itu kan dipengaruhi oleh ekspor impor itu, Prof. Itu kira-kira bagaimana, Prof? Secara apa namanya? Secara regresi kan kalau secara nalarnya kan mungkin kan bisa menyebabkan multi-call atau korelasi itu kan, Prof. Oke, ya Halo? sorry ya ini agak distract karena telepon saya masuk kayaknya emang sih saya itu harus beli HP baru. Bukan HP baru sih udah ada sih ya, iPhone yang dikasih orang nggak dipakai gitu ya. Kan enak ya saya dikasih orang ya. Tapi belum dipakai nantilah ya. Karena kalau HP, kalau telepon itu masuk, Zoom itu kelemahannya suaranya langsung jadi kecil gitu loh. Kalau suara saya sih tetap jelas, tapi saya dengar suara itu langsung kecil. Jadi tadi apa namanya mungkin kalau pakai headset kali enggak ya. Jadi tadi saya mau nyari headset nggak ketemu juga. Baik, jadi ini ada 3 ya. Tadi yang kedua nanti yang Mas Aulia ya. Tolong saya tadi yang pertama nangkep. Jadi yang Mbak Rositaria ya. Jadi kalau misalnya tadi ya hanya dipilih PDRB karena suku bunga signifikan, itulah yang saya bilang. Itu biasanya pakai stepwise atau apapun namanya gitu ya. Atau seperti biasa manual lalu kita keluarkan. Nah ngapain kita riset ya? Oke, jadi kalau misalnya kita riset berarti ya udah pasti ya. Bayangkan ya kalau semua orang menggunakan filosofi itu, maka semua daerah, semua negara, semua periode akan dapat hasilnya sama. Bahwa variabel yang dimasukkan semua nyata. Ya selesai. Ya kalau teorinya satu ya udah semua akan sama. Logis nggak? Ya enggak. Justru karena dia tidak signifikan, tapi ya jangan sampai tidak signifikan itu jauh melebihi yang signifikan. Itu biasanya juga tidak elok gitu ya. Makanya dia semuanya sangat normatif, nggak ada ketentuannya. Oke. Nah, jadi tapi kalau misalnya tadi PDRB tinggal suku bunga, terus yang satu dibuang, ya udah gitu loh, selesai. Ngapain riset? Sekarang kalau PDRB nggak signifikan, ini misalnya ya, malah risetnya itu salah gitu loh. Jadi PDRB nggak mempengaruhi konsumsi itu gimana ceritanya? Nah, itu kalau suku bunga tadi bisa, kan saya kasih contoh penjelasannya. Suku bunga itu transmisi ke konsumsi, itu lewat apa? Pembelian barang-barang tahan lama. Nanti ada teori makronya. Nah, jadi malah menarik. Jadi nggak boleh ya, jangan lakukan itu. Oke, yang kedua Pak William ya. Pak William tadi nanya robustly squares. Ya, memang iya ada. Software itu semua kok, mulai dari SAS zaman dulu juga menyediakan kok. Kalau kita pengen spesifikasi yang langsung tidak ada hetero dan korelasi. Tapi dalam kuliah, ya, pertama dosen nggak boleh ngasih tahu itu ke mahasiswa. Dia nggak akan pernah ngerti prosedur. Ya, contoh lah ya, kalau zaman dulu, nggak usah zaman dulu lah ya. Sekarang SD kelas 1 kan masih belajar. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 4 sama dengan 10. Kan masih belajar nggak? Terus kalau anak SD-nya kelas 1 tapi udah biasa main gadget sejak umur 2 tahun, ngapain gitu pakai gitu-gitu? Ya harus paham pakai macam-macam gitu ya. Nah, pakai HP aja semua langsung ada kalkulator. Ini sama gitu loh. Ya, jadi kita itu malah paham prosesnya, ya. Nah, jadi ada memang ya, karena memang bisa didesain semuanya untuk langsung robust dalam pengertian tadi ya, heteronya udah nggak ada, tinggal pakai JLS, itu kita tinggal pilih. Autokorelasi ya kita bisa apakan? Kita misalnya tambah like atau tadi ya, mengurangi variabel itu juga kan salah satu sumber autokorelasi dan hetero adalah kesalahan spesifikasi. Ingat, bukan hanya karena fenomena ekonomi, bukan karena variasi data, tapi ada selalu bagian yang terakhir. Karena omitted variabel kah? Karena kesalahan spesifikasi model kah? Nah, itu bisa didesain memang. Oke. Jadi gini, maka ekonometrika ini jangan cuma untuk mudahnya. Nggak akan ada seni riset itu. Riset itu berkembang, ya tema penelitian itu berkembang karena kita semakin menikmati prosesnya, lalu kemudian kita lihat sejauh mana dia merefleksikan dunia nyata. Oke, maka tidak akan pernah benar cara yang instan. Balik lagi ke kuliah, nggak akan pernah benar kalau misalnya kuliah itu semuanya online. Ya universitas terbuka, rektornya kemarin dari IPB ya, kalau sekarang udah enggak. Modul-modul universitas terbuka itu yang nyusun kita, dosen IPB. Ya, saya kebagian yang ekonomi regional. Ekonometrika, kalau teman-teman lihat itu nanti muncul di YouTube-nya UT itu adalah Prof. Ahmad Fauzi dari fakultas saya juga. Ya, nah, nanti ekonomi makro itu departemen saya juga yang bikin. Itu karena memang didesain untuk orang yang long distance. Tapi kalau misalnya seperti yang sekarang, ini bukan cara ngajar ekonometrika yang baik. Cara ngajar ekonometrika yang baik adalah tetap tatap muka saya menulis di papan tulis.
Lalu mahasiswa membaca buku, ya, mau e-book, mau yang tertulis. Tapi yang tertulis pun ada seninya, ya. Beda loh baca di tab, di HP, iPad dengan di buku yang beneran itu, ya. Kalau saya misalnya megang buku seperti ini, kan ada yang udah bagikan nih e-booknya. Bagus itu, karena tidak semua orang punya sumber daya untuk bisa beli buku ini. Tapi membaca buku ini langsung, itu beda dengan baca di komputer, itu beda sense-nya. Nah, kira-kira begitu. Makanya di IPB, ngambil keputusan, kalaupun nanti kita new normal, kita udah balik pasca COVID, kita itu maksimum kuliah online itu 20% kok. Ya, kuliah online itu membantu bagi kita gitu ya. Tapi bukan andalan. Nah, ini sama. Jadi kita jangan mudahnya pakai ekonometrika. Prosesnya nggak akan dinikmati. Seninya riset itu diproses. Ya. Oke. Kemudian terakhir Pak Aulia Rahman tadi ya. Kan tadi saya tanya, bagaimana kalau di negatif? Ya data ekonomi yang negatif itu hampir nggak ada. Maka orang jarang sekali menggunakan pertumbuhan ekonomi di dalam apa? Persamaan. Nggak ada. Makanya nanti kalau kita sudah belajar time series, kalau kita mau lihat ya determinan pertumbuhan ekonomi, maka di variabel dependen bukan pertumbuhan ekonomi, tapi apa? Tapi PDRB-nya, PDB-nya. Kenapa? Karena nanti interpretasi dari learn PDB itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau yang kita learn-kan adalah pertumbuhan dan dia kebetulan negatif, yang nggak ada nilainya, not available nanti, nggak bisa diregresikan. Kita harus interpolasi atau apapun. Makanya nanti di dalam model ekonomi nggak ada itu variabel pertumbuhan ekonomi jadi dependen. Paham ya? Oke. Jadi nggak pernah ada itu variabel ekonomi yang diregresikan itu negatif, itu tuh nggak ada. Kecuali modelnya, nah itu nanti beda lagi ya. Saya nggak mau nanti kemudian, Pak ini ada jurnal nih, transmisi harga. Nah itu beda. Oke, nanti itu bisa dipelajari ya. Perubahan kalau itu change nanti menarik lagi ya. Tapi untuk yang basic ini simple banget, cari deh data ekonomi yang negatif. Nah, kalau nggak ada ya udah gitu loh. Ya karena keputusan ekonomi itu kan positif semua. Ada Pak tadi change-nya pertumbuhannya ya kita nggak pernah meregresikan pertumbuhan. Paham ya sekarang ya mengapa kemudian dalam model ekonomi itu nggak muncul. Meskipun nanti interpretasinya first differencing ataupun learn itu bisa jadi adalah pertumbuhan. Oke, baik. Tadi yang kedua apa ya? Saya itu tadi karena distract gitu ya. Tadi itu banyak agak panjang tadi. Masih ada nggak? Mas Aulianya masih ada? Kita masih punya waktu 4 menit lagi. Masih ada, Prof. Aulia Sedikit, masih Prof. ada? Masih dengar? Masih, Prof. Ya, silakan apa Mas poinnya Mas utamanya? Ya nih, gini Prof, kalau misalkan variabel di sisi kanan itu merupakan salah satu bagian dari variabel di sisi kiri, Prof. Misalkan kita ingin meregresi trade openness, Prof, keterbukaan ekonomi. Sedangkan di sisi kanannya itu ada ekspor itu sendiri ataupun ekspor di beberapa subsektornya itu, Prof. Itu kira-kira bagaimana? Kan itu kan sebenarnya kan kalau mungkin secara logis kan bisa mempengaruhi secara autokorelasi, Prof. Ya, itu sih bukan autokorelasi. Itu sih kemungkinan bisa jadi ada endogeneity ya. Tetapi gini ya, makanya nanti ekonometrika itu mulai dengan ekonomi. Jadi membangun modelnya itu. Kan yang kita ingin dapatkan di regresi apa? Waktu kuliah pertama. Bukan spurious correlation. Apa itu spurious correlation? Kalau korelasi itu semu, kita bisa pertegas dengan hubungan asosiatif atau kausalitas. Jadi yang paling penting dalam regresi adalah menjelaskan pengaruh, sebab akibat. Sekarang kalau di dalam model yang kita bangun itu tidak menunjukkan sebab akibat, ya itu cuma masukin variabel supaya diregresiin. Disitulah kesalahannya. Nah, jadi kalau misalnya trade openness dipengaruhi oleh ekspor, ya nggak akan ada teori ekonominya. Yang namanya trade openness itu sangat ditentukan oleh ekspor. Oh, tetapi kan ada bedanya dong, betul. Nilai ekspor kita jauh lebih besar daripada Malaysia, tapi trade openness-nya Malaysia lebih tinggi. Kenapa? Karena trade openness definisinya bukan ekspor saja, tapi ekspor plus impor. Dibagi PDRB. Nah, Malaysia nilai impornya tinggi, nilai ekspornya tinggi, lebih kalau dijumlahkan keduanya dari PDRB, maka nilainya di atas 100%. Kita, again and again, karena kita instan, kita males, udahlah memang benar gitu ya, maka ekspor ditambah impor pun kita nggak mencukupi PDB.
maka trade openness kita nggak nyampe 100%. Lalu kita kalau krisis bangga, oh fundamental ekonomi kita kuat, 2009 kita enggak, orang goyah, Malaysia goyah, Singapura goyah. Itu untuk menghibur orang yang nggak paham. Ya. Nah, kenapa kita nggak goyah? Ya karena trade openness kita itu relatif rendah. Itu buruk atau baik? Ya buruk lah. Ya. Nanti teman-teman silakan plot. Ya. Saya pernah itu ya menulis buku ya sama Prof. Didi Damanhuri, ekspor produk-produk yang berteknologi tinggi. Indonesia, Filipina, Brazil, ya, kemudian Thailand, Malaysia, Cina. Waktu Cina dimasukkan, Indonesia tuh hilang dari grafik. Kalau Cina dikeluarkan, Indonesia tuh muncul gambarnya itu, ya garisnya itu muncul. Nah, tapi di bawah Filipina, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Brazil. Pas Cina dimasukkan, Indonesia tuh hilang, nggak muncul itu ya, garisnya nggak muncul, saking kecilnya kita itu. Nah, maka lagi-lagi model ekonometrika kita bangun berdasarkan teori ekonominya yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, mungkin nggak ekspor menjelaskan secara asosiatif ya, secara sebab akibat terhadap ya enggak, ya makanya jangan dimasukkan karena dia adalah subset dari trade openness itu. Nah, jadi emang nggak bisa. Apa contohnya? Ekspor itu akan naik kalau misalnya kita punya infrastruktur yang bagus. Ekspor itu akan naik kalau misalnya industri manufakturnya berkembang. Maka nanti kita bisa pakai apa? Share manufaktur terhadap PDRB. Dari tahun ke tahun kita punya datanya. Oh ternyata nanti memang berpengaruh nyata. Kalau share manufaktur terhadap PDRB naik sekian, maka ekspor kita bisa naik sekian. Simple. Tapi itu ada teorinya. That's econometrics. Lagi-lagi kita berangkat dari model ekonomi. Nah, jadi memasukkan atau tidak memasukkan variabel memang harus berangkat dari situ. Makanya nanti di dalam riset kerangka pemikiran menjadi penting, ya, metodologi menjadi penting. Kenapa? That's research, re and search. Kalau misalnya kita cuma masukkan variabel regresi, selesai, itu bukan research. Itu baru praktikum ekonometrika 1 di kuliah S1. Kira-kira begitu. Baik, saya rasa karena waktunya pas ya, 1 menit lagi berakhir. Mas Regi, mungkin bisa Oke, langsung ya Mas Regi, udah selesai itu ya recording. Baik, silakan di-unmute ya. Cukup untuk sore ini ya, jadi saya rasa ya saya